Halo, selamat malam untuk kalian semua. Saya dari perwakilan tim Telisik, Telusur Sejarah Asik. Saya perkenalkan, nama saya Angga dari Akamsi daerah sini. Saya sekarang berada di situs wisata Waringin Branjang yang lebih dikenal dengan wisata Gunung Gedang atau Candi Gunung Gedang. Dan sekarang saya sudah bersama juru kuncinya Gunung Gedang atau juru kuncinya Candi Waringin Branjang. Monggo perkenalkan Nggih. asma kali. Nggih. Nama saya Mbah Suroso. Saya penunggu Candi Waringin Branjang atau Candi Gunung Gedang. Kita sudah bersama Mbah Suroso, salah satu penunggu atau juru kunci Candi Gunung Gedang. Bisa dijelaskan Candi Gunung Gedang itu dulunya seperti apa? Dalam artian kata Candi Waringin Branjang. Nggih. Monggo. Candi Waringin Branjang niki adalah candi bangunan yang ditemukan di tempat yang paling depan dari salah satu bangunan-bangunan yang sudah ditemukan yang ada di belakangnya. Candi Waringin Branjang atau Candi Gunung Gedang ini ditemukan mulai zaman Belanda, Mas. Kelihatan nggih. Oh ya, Candi Gunung Gedang ini sendiri terletak di area sisi utara Blitar atau lebih dikenal dengan kaki Gunung Kelut. Di Gunung Kelut. Bisa dibilang kaki Gunung Kelut, jadi utaranya Blitar yang luar, yang paling utara sendiri. Paling Ya, ujung. paling ujung. Perbatasan Kediri. Nah, jadi di atas sudah nggak ada pemukiman ya, Pak? Nggak Jadi ada, pemukiman nggak ada. terakhir Nggih. di arah kaki Gunung Kelut di Desa Gandusari. Jadi Kecamatan Gandusari. Kecamatan Gandusari di sini. Dusunnya Sukomulyo, Dusun Sukomulyo. Desa Gadungan, Mas. Dusun Sukomulyo Desa Desa Gadungan. Gadungan. Candi Waringin Branjang dulu sejarahnya yang tercatat atau yang belum tercatat itu seperti apa? Dari Ya. awalnya mula kan dari sisilah Belanda ya, Pak. Nggih. Pertama kali ditemukan zaman Belanda. Pertama kan. Tapi candi ini peninggalan leluhur suku Jawa atau yang dikenal itu suku Kelang. Suku Kelang. Nggih, suku Kelang, Mas. Suku Kelang itu bisa dengan suku mana? Suku Kelang itu sebetulnya suku orang Jawa ini. Suku Kelang itu termasuk leluhur orang Majapahit. Kalau ditarik ke Jadi candi ini peninggalan Majapahit. Berarti peninggalan leluhur orang Majapahit. Peninggalan Jadi leluhur. sebelum lahir kerajaan Majapahit, Mas. Jadi candi ini sebelum kerajaan Majapahit ada, candi ini sudah berdiri. Bisa dibilang sudah ada. Sudah ada, Mas. Jadi suku Kelang itu bisa dibilang cikal bakalnya Leluhur orang Leluhur. Majapahit. Leluhurnya. leluhur Majapahit. Orang Majapahit keturunan dari suku Kelang tersebut. Menurut dari orang tua saya Mbah Harjo Gendelut. Mbah Harjo. Mbah Harjo Gendelut ini. Nggih, Mbah Harjo nggih. Seperti itu. Iya. Oh iya, membahas tentang Mbah Harjo sendiri. Yang katanya Mbah Harjo itu berumur ratusan tahun. Iya. Yang bisa dibilang orang tertua Iya. yang hidup, bisa bilang orang yang hidup tertua di Benar. Blitar. Benar. Itu umurnya Mbah Harjo berapa, dari usianya, dari kelahiran sampai wafatnya Mbah Iya. Harjo? Jadi menurut pengakuan Mbah Harjo dulu Mbah Harjo sama si Sugeng bercerita sama saya termasuk sisilah keluarga, keturunan sampai sisilah yang membuat candi ini, dan juga termasuk di mana Mbah Harjo lahir, Mbah Harjo lahir tahun berapa, itu Mbah Harjo bercerita. Jadi kalau kita membahas kelahiran Mbah Harjo ini sebetulnya lahir di Mentaram kuno. Mentaram kuno itu mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah.
Itu Lahirnya di Mataram kuno. di Mataram kuno. Itu pada tahun 1820. 1820. 1820. Hmm. Jadi Mbah Harjo ini pindah ke Blitar itu zamannya perang Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Jadi Mbah Harjo itu dia juga ikut andil dalam di peperangan Pangeran Diponegoro. Itu bapaknya. Oh, Bapaknya itu bapaknya. Demang. Bapaknya Mbah Harjo itu Demang. Demang. Namanya Tuwi Kromo. Bisa dibilang Demangnya darah biru berarti ya? Iya. Keturunan darah biru Mbah Harjo. Orang kerajaan. Kalau Demang kan biasanya orang penting di kerajaan. Di kerajaan. Dari sisilahnya Demang. Punya prajurit. Punya prajurit. Punya prajurit. Punya pasukan. Waktu zaman perang Diponegoro kan Mbah Demang ini kan bergabung dengan pasukannya Pangeran Diponegoro yang melawan Belanda di Kerajaan Jawa Tengah itu. Dan singkat cerita perang itu kan menurut Mbah Harjo kan lama, ada sekitar 10 tahun, tapi berujung kekalahan melawan Belanda. Akhirnya pasukan Pangeran Diponegoro ditangkap. Singkat cerita Pangeran Diponegoro mempunyai permintaan pasukannya yang selamat disuruh melepaskan. Itu termasuk Mbah Demang, Tuwi Kromo dan teman-temannya yang lari ke Jawa Timur. Ini banyak sekali, bukan bapaknya Mbah Harjo saya juga Mbah Harjo saja, itu banyak. Jadi Mbah Harjo dan orang tuanya kembali ke Blitar ini kembali ke tempat asalnya, leluhurnya. Ke sana-sana itu kan pindah pengabdian ceritanya. Pindah pengabdian Mbah Harjo. Pindah leluhurnya awalnya dari leluhurnya toh. Awalnya dari sini. Terus zamannya Tribhuwana Tunggadewi Jayanegara kan diboyong ke Mojopahit Trowulan. Jadi zamannya Raden Patah itu diboyong ke pindah pengabdian ke Jawa Tengah Mataram kuno. Raden Patah itu kan Wali Songo ya? Masih keturunan dari anaknya Raden Wijaya, Putri Campa kalau nggak salah. Yang keturunannya Raden Wijaya. Masih keturunan dari Ibu Putri Campa kalau nggak salah, seperti itu menurut Mbah Harjo. Jadi Mbah Harjo sendiri ikut andil dalam peperangan melawan Belanda tempo dulu. Mbah Harjo wafat tahun berapa? Mbah Harjo wafat sudah ada sekitar 6 tahunan. 6 tahun sekarang 2024. Jadi 2018 sekitaran. Dari 1820 sampai 2018. Sudah berapa tahun itu? Itu udah berapa ratus itu? Nah, perkiraan saya ya tak hitung-hitung sekitar 215-an lebih. 200 lebih. 200. Saya kira 200 lebih, umurnya 200 ya. Ya. Cuma di KTP itu enggak sama. Di KTP itu kelahiran 1925. Karena kan di sensus itu kan yang nyensus nggak percaya Mbah Harjo ngomong kayak gitu. Karena di awur kan gitu. Di sensusnya dari sensus penduduk sendiri nggak percaya kalau Mbah Harjo umur 200-an. Karena begini, kalau kita gabungkan ke pejuang yang masih hidup, Pak Supriyadi itu yang masih hidup. Pak Supriyadi kan itu sebetulnya namanya kan Priambodo. Lahir pada tahun 1900. Kalau Bung Karno kan 1901. 1901. Nah, jadi pejuang Peta Sudanco Priambodo itu masih kecil. Mbah Harjo itu sudah umurnya sudah tua. Udah 100-an. Udah 100-an. Lebih. Jadi Mbah Harjo juga ikut andil dalam pergerakan Supriyadi juga. Iya, bahkan sebelumnya juga. Mulai mengusir Belanda setelah Mbah Demang gagal sama Pangeran Diponegoro Jawa Tengah itu kerajaan. Ngusirnya berencananya di dalam candi ini. Di dalam candi Waringin Bronjong ini. Iya. Bung Karno, Pak Supriyadi,
Mbah Harjo sama tokoh sesepuh Silopuro. Oh, di Zaman area Belanda. Selopuro. Yang kesini loh orang 4 sekalian Mbah Harjo yang berunding di sini, gimana cara bisa mengusir Belanda, berunding lah. Jadi tempat ini sebagai bisa dibilang base campnya teman-teman pejuang peta. Kan Pak Supriyadi itu terkenalnya dengan perjuangan peta Iya. di Blitar. Iya, jadi kalau ditarik mulai zaman Belanda, perencanaan ngusir Belanda, jadi Jepang belum masuk. Di sini itu memang tempat strategis yang diwariskan oleh leluhur suku Kelang tersebut. Di sini adalah tempat strategis untuk bergerilya. Bergerilya melawan penjajahan Belanda. Sebelumnya kan pasti ada serangan-serangan musuh zaman kerajaan kan seperti itu. Zaman-zaman kerajaan tadi. Kan zaman-zaman Belanda masuk ke sini kan masih membubarkan zaman kerajaan. Nah ya seperti itu. Jadi tempat strategis itu sudah dipilih oleh leluhur suku Kelang tersebut. Jadi anak turun ini tinggal meneruskan saja, memanfaatkan tempatnya strategis ini. Nah, seperti itu. Dalam artian kata strategis itu lokasi yang seperti apa yang dimaksud strategis? Kan sebenarnya kan di sini kan juga banyak hutan, banyak lokasi. Kok yang dipilih itu daerah Candi Waringin Branjang? Iya. Kok area sini? Ini kalau zaman dulu sebetulnya tidak boleh ini diceritakan, rahasia karena. Tapi sekarang kan sudah tidak apa-apa, Indonesia sudah merdeka. Zaman sudah maju. Jadi ini ada yang jelas ini ada manfaatnya kan seperti itu. Kalau diuri-uri gitu ya, dilestarikan gitu ya. Jadi seperti ini yang dinamakan tempat strategis. Tempat ini berada di tempat ketinggian. Iya, ketinggian kaki Gunung Kelut udah lokasi paling atas lah. Jadi kalau ada musuh dari bawah, yang jelas dari atas kelihatan. Jadi kanan ini sudah jurang. Jadi kalau diserang dari sebelah kanan ini sudah jurang ya? Jurang ratusan meter. Jadi kalau diserang dari sana tidak mungkin. Karena jurang. Seperti itu. Terus lainnya itu tempat strategis ini, gunung ini bisa dikelilingi, ada jalan setapaknya. Jadi kalau diserang dari sini muter ke sana, itu muter-muteran gitu loh. Jadi orang nyari itu nggak bisa nemukan. Oh, yang tahu hanya orang-orang daerah sini aja, jalur situ. Termasuk Mbah Harjo dan saya dan juga pejuang peta itu yang tahu itu. Yang tahu jalur kan banyak jalur yang membingungkan untuk Pak Sekutu datang kan. Sekutu datang ada menyerang dari sini pun sudah ada jalur-jalurnya sendiri. Ada jalurnya, jadi nggak perlu lari jauh-jauh. Gunung ini kan nggak besar, jadi gunung nggak besar. Dikejar dari timur ke barat, muter ke kanan sini sudah nggak temu. Nanti naik gunung gitu kan, yang nyari kan nggak bisa sudah. Jadi nggak capek-capek, tapi bisa selamat. Jadi selain itu di sini ada namanya hutan Singitan. Hutan Singitan. Iya. Kalau zaman maju sekarang itu hutan untuk persembunyian gitu. Hutan untuk sembunyi. Kalau katanya hutan Singitan kan banyak orang yang nggak tahu hutan itu. Hutan yang hanya diketahui oleh beberapa orang atau beberapa orang yang dalam lingkup itu aja kan, hutan Singitan. Sebetulnya hutan itu banyak yang tahu. Tapi tempatnya itu ada tempatnya strategisnya, bisa untuk menghilang. Oh, jadi kita hutannya cuma segini, tapi lokasinya itu ada strategis untuk menghilang. Untuk mengecoh musuh. Tapi dari areanya sendiri kan nggak begitu besar. Kalau hutan yang Gunung Gedang ini kan, kita ngomongin yang Gunung Gedang kan, bukan yang Gunung Kelut kan. Kita masih kakinya. Masih kakinya Gunung Kelut. Itu ada lagi Gunung Gedang. Jadi itu sudah beda wilayah. Dari Gunung Kelut kan memang gunung besar. Di bawahnya itu ada namanya itu Gunung Gedang. Jadi kakinya Gunung Kelut. Di situ ada hutan Singitan, itu ada tempat strategis. Yang maksudnya strategis itu sebelah barat itu sudah jurang juga. Nah, jadi orang di situ itu melihat dikira sudah jurang, padahal itu ada jalan setapak, cuma cukup kakinya orang satu berjalan. Itu kanan kiri juga jurang.
Nyampe situ di bawahnya lagi itu masih ada tempat strategis itu namanya sungai. Jadi sebelum jurang itu masih ada sungai lagi. Kalau dilihat dari atas sudah nggak kelihatan Nggak ya? kelihatan sampai sekarang cuma gitu. Sampai sekarang pun dari atas nggak kelihatan. Nggak Jadi kelihatan. cuma orang-orang tertentu yang tahu jalur itu. berarti ya? Orang tertentu Orang saja. tertentu. Nyampe di bawah itu di sungai kecil itu juga orang masuk situ bisa menghilang. Orang masuk ke sungai itu Bisa menghilang. dicari, disusur udah nggak ada. Tidak ada. Karena ada tempat strategis lagi Tempat di situ. strategis. Di sini ada banyak tempat strategis untuk banyak. bersembunyi lah, dalam bersembunyi. Ya. Karena di situ ada namanya dampar kencana. Dampar kencana itu Batu. gimana? Batu. Oh, Dampar kencana. dampar kencana itu nama batu. Batu untuk menghilang itu. Batunya untuk menghilang. Maaf, batunya untuk menghilang. Heeh. Jadi ada sebuah batu itu ngapain kok bisa hilang atau hanya orang-orang tertentu yang tahu caranya. Ya, itu kan digambarkan kan kayak huruf Y gitu ya. Iya. Y. Berarti kalau dari ujung kan satu gitu kan. Nggih. Dari terus ke ujungnya kan bercabang gitu kan. Bercabang ke sebelah kiri itu juga mentok, di situ juga jurang juga naik tebing gitu. Tebing. Nah, orang nggak bisa naik ke situ. Ini nyari ke tebing itu ya dicari ya nggak ada orang di situ. Tapi di dampar kencana ini jurang. Ada air mengalir. Jadi air mengalir itu melewati dampar kencana. Oh, itu namanya itu ada salah satu nama tempat strategis itu dampar kencana. Nah, jadi orang mencari sampai ke dampar kencana itu melihat mau turun juga nggak bisa. Padahal itu ada persembunyian di bawah batu tersebut ditutupi oleh air itu. Seperti itu. Dampar kencana ya. Ya, dampar Baru kencana. dengar soalnya kata itu. Jelas saya orang sini loh, tapi kok baru dengar Nah. sejarahnya gitu. Nah, kalau misalnya di dampar kencana itu disanggung ya, apa namanya disanggung itu bahasa Indonesianya ditunggu musuh misalnya ya. Dia juga bisa keluar dari situ tanpa melewati jalan yang ditunggu musuh itu tadi. Ada lagi Jika jalan. ditunggu musuh dapat keluar lagi, tanpa melewati jalan tadi. jalan tadi. Jadi bukan jalan buntu berarti ya Bukan. kalau Nah, dari ada sana. jalan setapak lagi yang melewati bibir tebing tersebut. Dia cuma secukup kaki manusia. Satu orang lah, Satu orang. Nah, seperti itu. Terus akhirnya muter ke utara terus. Di situ ada jalan setapak lagi. Padahal jurang itu ratusan meter. Jadi ada jalan kayak tangga gitu. Orang itu bisa turun tanpa alat tangga. Nah, muter. Kalau misalnya di sini banyak musuh, kalau nggak banyak musuh bisa muter nyampe bawah situ kan, naik ke sini. Kalau banyak musuh bisa muter lewat bawahnya Gunung Kelut, terus nyampe loji sana. Seperti itu. Jadi hitungannya sudah asli tempat strategis yang Strategis, dipilihkan. Strategis sekali kalau model. Dalam artian sih kayak kembali ke Candi Waringin Branjang sendiri. Dulunya itu apa ya? Candi Waringin Branjang itu dulunya dipergunakan untuk apa? Kok sampai ada candi itu? Nah, Di sini? Candi Waringin Branjang itu adalah tempat untuk menjaga prajurit. Tempat untuk menjaga prajurit Nah, bisa tempatnya dibilang prajurit gitu loh. Kalau sekarang pos tentara gitu yang paling Pos depan itu tentara. loh, namanya apa itu? rumah depan. Oh, jadi pos untuk menjaga prajurit. Untuk menjaga tempat ini, Hmm, untuk menjaga tempat ini, tempat kerajaan peradaban ini. kerajaan peradaban. Nah, Wes, kalau dulu ceritanya orang dulu kan di semua gunung juga pasti ada peradaban sendiri kan, kerajaan-kerajaan sendiri gitu. Jadi kalau Waringin Branjang ini pintu masuk lah bisa dibilang. Sebagai pintu masuk. Candi Waringin Branjang itu depannya masih ada perkampungan. Depannya Candi Waringin Branjang. Ada lapangan, ada perumahan-perumahan untuk prajurit-prajurit itu. Prajurit. Dan masyarakatnya juga ada tempat kuda, tempat untuk memandikan kuda. Tempat untuk memandikan kuda itu sampai sekarang itu namanya Blumbang Jaran. Itu Blumbang Jaran. sampai sekarang. Sampai binatangnya. Tahu krungu ra Blumbang Jaran? Blumbang Jaran. Sama itu tanya orang tahu semua Blumbang Jaran. Itu tempat memandikan kudanya. Memandikan kuda. Prajurit. Zaman kerajaan peradaban. Seperti itu.
Jadi waringin kalau ngapain dari sini kan ada kayak petilasan-petilasan atau Ada dari Ada. ada ya di ada sini? petilasan. Jadi di belakang candi Waringin Branjang itu masih banyak bangunan, gitu, banyak bangunan. Jadi yang disebut Candi Waringin Branjang itu kayak pintu, jadi kayak pintu depan, Pos gitu, pos penjagaan. pos penjagaan belakang, sudah di belakangnya pemukiman. Oh, di belakangnya pemukiman prajurit-prajurit itu ada Waringin Branjang. Ada pos. Jadi yang depan ya ada pos lagi, ada pintu gerbang lagi. Oh, di depannya juga ada lagi di sebelahnya timur gelombang jaran. Jadi ini pos paling belakang, beneran pos pertahanan terakhir, pos pertahanan terakhir untuk menjaga tempat ini. Kalau ini situsnya, kalau ini apa itu namanya? Petilasan atau makom yang ada di belakangnya, karena ada banyak yang berziarah juga kan. Jadi begini, di sini itu sejarahnya itu belum tercatat dalam catatan buku sejarah, Mas. Sejarah sini. Jadi sejarah ini sejarah turun temurun dari Mbah Harjo, juga awalnya juga dari leluhurnya Mbah Harjo. Jadi kebetulan saya juga menemukan pusaka ini peninggalan yang membuat Candi Waringin Branjang tersebut. Jadi pusaka yang membuat Candi Waringin Branjang ini. Peninggalan yang membuat Candi Waringin Branjang tersebut. Ya, ini pusakanya ini, Mas. Pusaka tombak Kalimosodo atau tombak Sodo Lanang gitu. Ini tombak lurus atau seperti keris, Pak? Lurus ya ini ya. Lurus, ini kecil. Ini sebelum era Singasari. Jadi kecil, Singasari sudah besar. Masih kecil. Ini Panglima yang ini leluhurnya Mbah Harjo. Leluhurnya Mbah Harjo zaman suku Kelang. Jadi ini adalah alatnya suku Kelang, berarti. Kita bilang alat persenjataannya suku Kelang. Suku Kelang. Jadi ini tombak Sodo Lanang atau tombak Kalimosodo. Ini banyak, kalau di Wedar banyak arti-artinya. Para orang sepuh itu bisa mengartikan semua. Banyak. Udah dikasih tahu ini, udah banyak yang tahu sebenarnya. Pedarannya itu udah ada kayak buku tebal gitu, ibaratnya kan seperti itu. Satu senjata sudah banyak sejarahnya. Iya. Kalau banyak menyimpan sejarah. Sejarahnya. Gitu. Jadi yang membangun Candi Waringin Branjang ini suku Kelang itu. Suku Kelang tersebut. Itu ya. Kalau ini ada apa lagi, Pak? Ada banyak peninggalan. Ini ada kalung, mirip kalung sapi yang kuno. Ini kulit kalung sapi. Tapi ini memang kalung sapi atau kalung apa ini ya ini? Ini sejarahnya berkaitan dengan Lembu Suro. Lembu Suro Gunung Gedang. Iya. Lembu Suro Gunung Kelut. Iya, Lembu Suro kan ini keturunannya suku Kelang ini, patihnya kerajaan peradaban ini, Mas. Di sini ini, patihnya sini ini. Lembu Suro itu adalah anak dari suku Kelang tersebut. Anak dari suku Kelang. Jadi Lembu Suro itu sebenarnya juga suku Kelang juga berarti. Suku Kelang. Kan ada Lembu Suro, ada Maeso Suro, kan ada dua kakang tokoh. Dan adik. Itu kakang beradik. Beradik. Ada dua bisa bilang di sini itu terkenal kan emang ada dua. Maeso Suro dan Lembu Suro kan yang paling terkenal. Kakak dan adik. Jadi ini ada kelinting juga, ada uang kuno, ada jepitan sandal terbuat dari tanah liat. Seperti itu. Jepitan sandal. Oh, ini tanah liat ya? Tanah liat. Keras tapi ya. Kalau ini uangnya uang sudah etnis mana Cina apa Tartar itu sudah masuk. Masuk tergolong baru. Oh, yang ini yang kalau uang ini masih tergolong baru. Tergolong baru. Kalau yang ini, kalau saya ke sejarahnya lonceng. Lonceng itu kan Lembu Suro itu kan anak dari keturunan suku Kelang. Itu orangnya itu tingginya itu sekitar 2 meter, Mas. Itu yang Lembu Suronya. Lembu Suro Joko Suro itu orangnya tinggi-tinggi. Suku Kelang tuh orangnya tinggi-tinggi. Suku Kelang itu orangnya tinggi. Tinggi-tinggi. Sejarahnya emang suku Kelang tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi orangnya. Jadi Lembu Suro itu tingginya itu menurut Mbah Harjo itu ada
2 meter. Jadi saya di sini secara goib ya pernah ditemui juga, memang orangnya tinggi sekitar 2 meter. Jadi lembu suro itu kalau menurut cerita Mbah Harjo dan yang saya ketahui dalam dunia lain, itu orangnya itu tampan gitu Mas. Tampan, enggak mulutnya, enggak wajahnya enggak sapi itu. Kayak sekarang diibaratkan ke hewan, wajahnya hewan gitu kok diibaratkan ke situ. Jadi orang itu jelas orang sakti toh, ilmunya itu ada lembu sekilan, dan ya itulah karena dia punya orang berilmu sebetulnya kan gitu. Jadi dijuluki wadanan lembu suro gitu. Oh, wadannya lembu suro, tapi wadanan. Kalau bentuk fisiknya enggak kayak yang kayak di patung-patung itu kan? Ada. Soalnya di sana ada patung yang lembu suro sama maesha suro, ada yang pegang apa tuh? Pecut bahasa Indonesia, ada yang pegang pecut sama yang pegang kayak belati. Kayak pedang. Pedang gitu. Kayak pedang ya, di sebelah timur situ kan. Jadi tapi perwujudannya emang nggak kayak gitu berarti ya? Orang biasa. Orang biasa, orangnya gagah, tingginya 2 meter, orangnya tampan gitu. Tampan. Jadi kayak maesha suro, lembu suro itu emang perwujudan dari ilmunya mereka. Ilmu. Ya, jadi orangnya sakti, jadi ya enggak dibilang ini yang patih, yang punya ilmu lembu sekilan gitu kan enggak. Jadi dijuluki lembu suro gitu aja. Ya, lembu sekilan tadi Mas. Apa nama ilmunya toh? Namanya ilmu itu. Kekuatannya mereka itu kan dari ilmu tersebut. Dari lembu sekilan. Ilmunya kan banyak. Dari banyak ilmu-ilmu kan, yang jelas itu bukan dari orang peradaban yang baru-baru, yang jelas dari leluhur kita yang dulu turun temurun gitu loh Mas. Lembu suro sama maesha suro itu kayak yang menjaga Gunung Kelut atau yang menjaga kerajaan peradaban ini. Oh, yang menjaga kerajaan peradaban. Karena kan kalau di Gunung Kelut itu yang sudah terkenal itu kan ada cerita zaman kerajaan itu, zaman yang lembu suro itu kan naksir sama Putri Kediri toh. Ceritanya naksir sama Putri Kediri. Cerita yang beredar. Jadi orang lembu suro itu kan orangnya tinggi besar, sakti mandraguna, jadi kan takut toh. Jadi ditipu daya, suruh membuat sumur sedalam 7 penyeluk. Orang berteriak sekeras orang berteriak 7 kali. 7 penyeluk? 7 penyelukan. Oh ya, 7 penyeluk itu dengan kata orang teriak, memanggil secara keras sampai 7 kali teriakan itu berarti berapa kedalamannya kan? Hampir sekitar 500 meter, mungkin bisa lebih kan. Ceritanya seperti itu kan, dari cerita dari turun temurun kan seperti itu dari orang tua saya. Terus lalu setelah dia membuat sumur sedalam itu, lalu ditimbun sama prajuritnya dari Putri Kediri. Nah, setelah itu yang lembu suro itu ditolong oleh sebelum ditimbun ya, masih mulai kan. Jadi dia mengeluarkan sabda. Awas kalau kamu nyelakain saya, nimbun saya, nanti kamu di daerahmu tidak selamat gitu. Jadi kan kalau Gunung Kelut ini kan terus akhirnya ditimbun toh. Ditimbun, setelah timbun terus menurut cerita dari turun temurun Mbah Harjo itu lalu beliau itu ditolong oleh Mbah Ratu Kidul. Lembu suronya itu. Ditolong oleh Mbah Ratu Kidul. Kita bisa dibilang itu patih lembu suro. Patih. Jadi patih lembu suro itu ditolong oleh Ratu Kidul. Ratu Kidul Nyi Roro Kidul. Ya, Ratu Kidul lah bisa dibilang. Ratu Kidul aja. Yang mau menolong orang yang baik gitulah. Berarti ya termasuk orang yang mau menolong orang baik, berarti juga dia itu orang baik gitu aja. Terus akhirnya sampai sekarang dari sabda tersebut berlaku. Sabda tersebut berlaku untuk anak turunnya sampai sekarang ini berlaku sabdanya itu. Jadi kalau Gunung Kelut meletus itu kan di situ ada tempat yang terbakar atau yang namanya Kobongan itu. Kalau kemarin pas saat Gunung Kelut meletus emang ada kejadian aneh atau janggal. Saya kan 1 minggu setelah gunung meletus saya juga ke Lembu Suro juga. Iya toh. Itu ada jalur yang emang enggak kebakar toh. Kebakar.
sini itu nggak kebakar. Jadi hitungannya Pisah gitu, pisah. Hitungannya itu enggak nganu sampai 2 jari itu enggak, memang sama-sama keringnya. Sama. Cuma kayak sebelah selatan enggak kebakar, yang utara kebakar toh. nah, itu cuma ada garis lurus Ada walaupun itu garis lurusan. ada jurang, ada tebing itu tetap di garis Di lurus garis gitu, lurus. Ya, itu sabda dari Yang Patih Lembu Suro untuk melindungi tempat kerajaannya dan tempat anak turunnya. Kan seperti itu kan. Nah, emang itu tahun berapa? 2014 kalau nggak salah. 2014 tuh Gunung Kelut meletus terakhir kan. Iya. Gitu. Ya itu kan awalnya itu kan dulu cerita-cerita dari Mbah Harjo seperti itu toh. Aku yo percaya masih 50% karena setelah kemarin itu meletus, saya ke sana itu beneran kejadian itu. Sama sendiri juga tahu toh. Banyak orang yang tanya kok bisa kayak gini, kok bisa kayak emang ada 2 persinggungan, yang sini itu emang kebakar, yang sini enggak ada kayak setelan 2 jari, enggak kayak garis lurus gitu. Garis lurus kayak benang. Garis lurus kayak benang. Sama-sama keringnya pada di situ. Sama-sama kering. Kan di situ hutan Bogor toh. Wah, itu yang perbatasannya itu namanya hutan Bogor. Hutan Bogor, maksudnya tanaman Bogor gitu loh Mas. Tanamannya yang banyak itu tanaman Bogor. Jadi kan tanaman Bogor itu kalau daunnya jatuh kan enggak mungkin lah dia itu kayak dibersihkannya, sana enggak ada daunnya, sebelah utara, sebelah selatan ada tuh kan, enggak kan ada semua. Tapi nyatanya kan sebelah selatan kan enggak kebakar, sama satu garis benang itu aja. Tetap garis benang emang. Emang kemarin kan sempat rame juga itu. Sampai gitu kok bisa hanya bersinggungan, hanya garis itu kan. Iya toh, tapi nyata loh. Ya itu aneh, menurutku emang aneh, karena kan aneh. Kalau ada lahar pun dia juga mengikuti lengkungan juga toh. Itu enggak, lengkungan itu tetap lurus di bawah, ya tetap jalurnya lurus ya lurus, bawahnya juga enggak kebakar. Tetap ada kayak hanya benang yang ditarik lurus gitu kan emang. Jadi itu tadi anak dari suku Kelang itu, Patih Lembu Suro, yang meninggalkan ini benda bersejarah ini, yang membuat candi ini. Jadi zaman dulu kita tarik ke zaman suku Kelang, sebelum zamannya Patih Lembu Suro itu, leluhur masuk sini itu masih hutan. Leluhur masuk, leluhur masih hutan Gong Lewang Lewong namanya itu masih Gong Lewang, hutan rimba lah sekarang, hutan rimba, hutan yang rimba. Belum ada penghuni atau masih rungkut, itu masih rimbun, dan cahaya matahari pun nggak tembus biasanya. Kalau Gong Lewang Lewong belum ada sama sekali penghuni. Jadi leluhur masuk sini itu masih Gong Lewang Lewong, hutan ini belum mempunyai nama. Dan termasuk terus ke utara situ menemukan satu buah gunung, namanya gunung itu juga belum punya nama. Gunung itu Gunung Kelutin atau Gunung Gedang ini. Gunung Gedang ini masih belum punya nama waktu itu, menurut cerita turun temurun itu. Jadinya suku Kalang tersebut membuat tempat berteduh itu melubangi gunung tersebut. Dijadikan gua, itu jadikan tempat berteduh. Setelah membuat gua, lalu dia membuat sebuah rumah gitu ya, atau kerajaan peradaban gitu di depannya, sebelah Gunung Gedang situ. Sebelah Gunung Gedang. Sebelahnya di depannya. Nah, sebelah timur Gunung Gedang itu, makanya di sini ada makam. Makam, petilasan seperti itu. Itu yang sering dikunjungi untuk ziarah juga ya? Atau? Iya. Ya, jadi di situ dulu itu ada tempat sumber air di depan gua itu. Jadi kalau sekarang dinamakan Mbah Jeding seperti itu. Mbah Jeding. Tapi sampai sekarang sumber airnya masih atau sumber airnya sudah berhenti. Musim-musiman. Jadi Mbah Jeding itu tempat untuk wijik katanya itu. Wijik itu isuh membasuh tangan, membasuh muka, membasuh kaki, itu wijik. Dia sebelum masuk ke gua itu membersihkan diri dulu.
di situ. Oh, bersuci bisa dibilang bersuci, kayak bersuci di tempat itulah, sumber air itu lah. Nah, akhirnya di situ juga dulu pernah ditemukan patungnya Ken Arok bertapa. Patung Ken Arok bertapa itu di mana? Di sekitaran gua tersebut. Sekitaran Gunung Gedang ini ya, di wilayah sini berarti kan masih masuk wilayah sini, rentetan wilayah ini. Rentetan oh ya, masih garis lurusnya wilayah sini. Nah, Ken Arok bertapa seperti itu. Nah, terus saya teruskan lagi setelah leluhur itu membangun tempat di sekitaran gunung itu, lalu dia memberi nama gunung tersebut, diberi nama Gunung Lejar. Gunung Lejar itu sama Gunung Gedang sama atau beda gunung atau? Itu sebenarnya sama gunung tapi kan namanya kan nama Gunung Gedang termasuk tergolong sudah baru. Oh, jadi dulunya itu Gunung Gedang Gunung pertama Gunung Lejar diberi nama Gunung Lejar. Jadi sejarahnya Gunung Gedang itu awalnya Gunung Lejar berarti. Gunung Lejar. Sekarang terkenalnya Gunung Gedang. Gunung Gedang. Jadi diberi nama Gunung Lejar yang dimaksud artinya untuk mencari pepadang atau fajar. Lejar, padang, fajar kan matahari kan? Matahari. Mencari pepadang itu ketenangan diri. Seperti itu. Terus hutannya diberi nama hutan Karautan. Dulu sini hutan Karautan. Ini sebelum jadi nama Gunung Gedang yang terkenal sebelum Gunung Gedang ya ini. Masih hutan Karautan, Gung Lewang-lewang kan. Karautan karena yang dimaksud itu masih pohonnya berakar-akar gitu. Oyot-oyot. Oyot berakar-akar. Berakar-akar. Awal mulanya sebelum namanya Gunung Gedang itu namanya Gunung Karautan. Gunungnya Gunung Lejar, hutannya Karautan. Wilayah hutannya Karautan. Karautan. Seperti itu. Tapi sekarang terkenalnya Gunung Gedang. Nah, itu kan ada prosesnya lagi, Mas. Jadi setelah diberi nama gunungnya dan hutannya, lalu karena di sini tempat untuk mengasuh atau sekolah calon para raja, di sini dibangun, Mas. Jadi dulunya ini memang tempat mengasuh atau sekolah para raja. Calon para raja. Untuk raja-raja yang pernah ke sini atau raja-raja yang pernah bersekolah ke sini, contohnya raja siapa? Iya. Ya, jadi saya perjelas dulu membangunnya tempat sini dulu nanti baru ke siapa yang pernah sekolah di sini. Pembangunannya candi tempat Waringin Brajang ya, atau candi. Kerajaan Peradaban. Jadi tempat ini dibangun dijadikan tempat ya, ada Candi Pos Waringin Brajang, ada Gawangan, ada Candi Sanggar Pamujan, ada tempat semedi, ada tempat pewejangan, ada makam. Nah, di sini kan sudah dibangun megah, Mas. Jadi enggak seperti hutan Karautan lagi, jadi sudah padang akhirnya. Jadi sudah bisa dibilang kayak kerajaan berarti. Ya, kerajaan. Rumah-rumah adat gitu, joglo-joglo, gebyok itu. Gebyok itu yang atasnya kayak ya kayak joglo. Tapi ada dindingnya dari kayu, papan-papan seperti itu. Yang joglo kan terbuka. Oh, kayak pos. Nah, kayak kantor desa seperti itu loh, Mas. Nah, jadi setelah sini menjadi tempat bangunan yang megah, akhirnya diubah menjadi Gunung Gedang karena sudah padang. Oh, dari Gedang itu padang. Jadi istilah yang dulu yang telah diberikan pertama kali ditemukan gunung ini itu sudah bisa dibilang sudah digantikan dengan nama Padang ya, gitu ya. Dulu kan cuma bisa untuk mencari ketenangan. Jadi kalau sudah mencari menjadi kerajaan itu sudah tidak ketenangan lagi. Jadi untuk buat sekolah calon para raja gitu. Oh, jadi sudah lebih maju lagi. Lebih maju, ada kemajuan dari. Ada kemajuan. Gedang itu saya perkirakan dulu kok Gedang ada tanaman gedang atau gimana? Pisang kan di sini dari daerah sini kan Gedang itu artinya pisang.
saya kesini kok nggak ada pisangnya juga pisang nih. ya. Kok Orang-orang mikir kan Gunung pisang. Gedang itu pasti ada pisangnya. kok nggak ada Ya, kok bisa ada, sebetulnya ada, Ini Mas. ada. Jadi membangun kerajaan itu sebelum diubah nama itu dibikinkan pula namanya itu bokor atau simbol. Simbol. Itu bokor pisang gitu. Di Hmm. tempat sanggar pamujan, tempat untuk beribadah atau menyekolahi para calon raja dan ratu. Jadi dulunya emang Ada simbol, gedangnya, ada simbol gedangnya, pisang. jadi tahun 1992 pertengahan itu saya temukan dengan Mbah Harjo, tempat Candi Sanggar Pamujan tersebut saya temukan satu buah bokor pisang, gitu, dua buah mangkok, satu buah dimar minyak gitu, dimar minyak. Itu lokasinya di mana? di, Lokasi di depan sini, Mas. tempat sekolah atau tempat latihannya atau tempat ditemukannya bokor Bokor tersebut pisang di depan sini, di candi depan sini. di candi depan. Candi depan sini, di sebelah sini. Jadi emang ada kaitannya dengan pisang, gedang. Nah, jadi sebelum patung pisang itu ditemukan di sini itu sudah dinamakan Gunung Gedang, Mas. Karena itu sejarah turun temurun. Nah, saya buka candinya dengan Mbah Harjo, ternyata nenek moyang zaman kerajaan Suku Kelang sudah membuat simbol tersebut. Jadi saya mengarah, berarti bukan sekarang. Saya yakin, berarti bukan orang sekarang yang menamakan Gunung Gedang ini. Kan ada angka tahunnya juga, Mas, di situ. Jadi ditemukan kayak relief atau kayak ada relief-reliefnya. Raja reliefnya. Jadi ada kalau sejarahnya. Ada angka tahunnya, Mas. Ada tahunnya. Itu juga saya telitikan di Mojokerto sana, di Trowulan, Mojopahit sana. Patung bokor pisang tersebut sekarang diamankan sementara di Museum Penataran. Di dalam museum juga patung-patung, ada simbol-simbol Brawijaya, ada. Jadi lebih banyak lengkap, lah, lebih lengkapnya di sini itu sekarang sudah bisa dibilang dimuseumkan. Iya, barang-barang penting itu dimuseumkan karena di sini tempatnya masih di dalam hutan. Jadi sekarang masih di dalam hutan. Masih kembali hutan. Hutan. Dulu sudah jadi kerajaan, sekarang kembali jadi hutan lagi. Hutan lindung. Masuk hutan lindung ya sini, Mas. Hutan lindung. Nah, jadi itu tadi sudah menjadi Gunung Gedang, Mas ya. Terus desanya dusunnya itu desanya di sini itu zaman kerajaan itu dinamakan Sumber Sugih. Desanya Sumber Sugih. Pernah ketemu enggak, Buri? Pernah. Sumber Sugih. Pernah, padahal orang sini juga. Sumber Sugih. Sampai sekarang kalau saya nyebut ya saya ngerti ya tetap Desa Sumber Sugih gitu di sini. Kok sekarang tapi jarang orang yang ngerti. Jarang. Wilayah sini pun kayaknya enggak ngertinya kan masuk ke sensus sekarang. Sekarang kan desanya gini-gini, jadi satukan sampai ini sama ini kan gitu. Sekarang kan maksudnya desa Gadungan mana? Desa apanya? Yang sini sekarang. Di sini ikut Desa Gadungan. Ikut Desa Gadungan ya? Di Dusun Sukomulyo. Padahal Desa Gadungan ini agak jauh, udah terpental hutan, ada hutan lagi lah sebelum Desa Gadungan. Sini ada berjarak hutan juga. Jadi nama desa yang baru ini Desa Sukomulyo atau Kruwuk itu dan Gadungan itu juga ada yang maksudnya desa yang untuk membarui nama desa yang lama itu memang cocok. Kan di sini Sukomulyo Kruwuk toh. Sukomulyo Kruwuk kalau. Jadi maksudnya Sukomulyo Kruwuk ya kalau lokasi ini. Kruwuk itu kan rame, sudah rame melebihi zaman kerajaan dulu. Kruwuk itu artinya Kruwuk itu atau artinya Kruwuk itu sudah lebih rame daripada zaman kerajaan. Sukomulyo itu mulya karena di desanya di bawah kaki hutan Sumber Sugih. Jadi orang yang nggak punya ladang, nggak punya sumber penghasilan berarti bisa mencari nafkah atau penghasilan di dalam hutan tersebut.
tetap mulya ya, cari sayur nggak beli, cari pakai, cari Tadi sayur, apa tadi gitu. sayur masih banyak ya. Heeh. Sekarang ke pasar Kan ya mulya orang kan kota. nggak usah beli kan mulya. Nggak usah beli. Nah, seperti itu. Sumber sugih jadi. Sukamulya. Jadi gadungan itu menurut Mbah Harjo juga ada artinya. Ya, zaman dulu zaman Belanda Gadungan, oh ya, ada gadungan. itu ada tokoh yang sakti mandraguna, itu dikejar-kejar Belanda, dia mengibatkan sebuah daun gitu kan menjadi harimau. Jadi harimau itu harimau jadi-jadian, akhirnya dibuatlah nama desa Gadungan. Nah, gitu loh, seperti itu. Jadi kayak gadungan itu oh jadi hanya harimau jadi-jadian, bukan harimau Untuk sungguhan. melakui penjajah itu Penjajah. tadi. Itu jadi diberi nama Gadungan. Awalnya dulu sini Sumber Sugih itu ya, yang awalnya desa Sumber Sugih. Sumber Kalau Sugih. sekarang kan sensusnya desa Sumber Sugih itu udah hilang, udah nggak ada KTP nggak ada. pun di sini Sumber Sugih itu nggak Nggak ada. ada. Desa KTP. Paling-paling yang ngerti selain saya termasuk generasi menerus yang usianya muda, saya ini yang tua-tua yang mungkin kalau masih umurnya 70 80 tahun masih ngerti tentang cerita desa Sumber Sugih, itu masih ngerti. Jadi Orang masih tua-tua. ada tokoh-tokoh yang mengetahui cerita atau Masih. melewati Sumber Sugih tadi kayak Masih. dia masih oh tahu lah Sumber Sugih ada kalau Sumber Masih. Sugih masih. Berarti orang yang sudah tua, kalau sekarang mungkin orang yang berusia 80 tahun, 70 tahun dia masih mengenal Masih Sumber mengenal Sugih. Sumber Sugih. Iya. Kalau sekarang kan emang sudah hilang, nggak Hilang, ada nggak di ada. KTP Kan pun udah jarang. nggak ada. Jarang orang yang berumur segitu kan sekarang kan jarang kan. Nah, jadi itulah tadi nama-nama hutan Gung Lewang Lewong, ceritanya seperti itu tadi. Yang sampean tanyakan tadi saya jawab soal yang pernah siapa saja ya calon para raja atau ratu yang belajar di sini kan gitu kan. Kalau sekarang yang kena bersekolah, kalau dulu kan namanya Ngangsu Kawruh. Ngangsu Kawruh Ngabdi Pangeruh. Nah, kalau sistem dulu. Jadi ya menurut Mbah Harjo itu yang pertama kali ngasuh kawruh di sini adalah Kenaro. Kenaro setelah lulus ngasuh kawruh atau sekolah di sini, lalu dia pergi ke arah Malang atau Timur. menikah dengan, singkat cerita menikah dengan Ken Dedes. Lalu yang kedua yang ngasuh kawruh di sini adalah Raden Wijaya sebelum menjadi raja. Oh, Raden Wijaya. Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya sekolahnya di sini. Dulu saya juga sempat bertanya dengan Mbah Harjo, kenapa kok di sini Pak ada Tugu Brawijaya? Apakah bangunan ini yang membuat zaman kejayaan Raden Wijaya? Oh, tidak. Ini kan dibuat, kalau sekarang kan dibuat simbol kan gitu. Dipakai Raden Wijaya bikin simbol. Kalau sekarang kan dibuat simbolnya tentara, polisi kan gitu kan. Yeah. Jadi itu yang buat kan bukan tentara dengan polisi itu, tapi kan diambil dari zaman kerajaan kan seperti itu. Jadi saya baru paham. Selain itu juga saya telitikan di kantor pusat Purbakala di Mojopahit Trowulan Mojokerto. Seperti itu. Jadi yang terakhir sekolah di sini, ngasuh kawruh di sini itu adalah anaknya Raden Wijaya, yaitu Tribuana Tunggadewi Jayanegara. Tribuana Tunggadewi Jayanegara. Itu kan salah satu tokoh yang pernah ngasuh kawruh, bisa dibilang sekolah di sini. Di sini. Nah, itulah dari terakhir Tribuana sekolah di sini, Mbah Harjo bercerita, yaitu yang nyekolahin Ratu Tribuana itu ya leluhurmu, maksudnya masih kerandanya Mbah Harjo. Mulai yang punya tombak ini yang bikin candi itu masih rendetan sisilahnya Mbah Harjo. Sisilah saya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya setelah singkat cerita Ratu Tribuana itu masih Mojo Putri, sekolah lulus di sini, diboyong di
Mojopahit, Trowulan, Mojokerto. Nah, akhirnya Boyong dipindahkan. Nah, akhirnya leluhurnya Mbah Harjo yang nyekolahin itu dibawa ke sana. Ini ngabdi di Mojopahit sana. Akhirnya terus pindah ke Mataram kuno itu tadi. Zaman Pangeran Diponegoro kembali ke sini. Tapi enggak ke dalam hutan sini enggak. Mbah saya itu Mbah Demang Trikromo itu langsung di Desa Popoh, menjadi lurahnya Desa Popoh, Lingi. Popoh, Nah, dekat hutan Kesamben. Dekat timur kan, Blitar Timur, udah masuk Blitar Timur. Sana seperti itu kan, karena di sini sudah tertimbun letusan gunung kan, sudah hilang kerajaan itu. Sebetulnya ini seumpama ada penggalian atau ini masih banyak ya bawah-bawahnya ini? Iya, masih banyak. Ini luas sekali. Areanya Candi Waringin Brajang sebetulnya luas. Tapi kalau di sini itu bisa dibilang cuma yang atas-atasnya aja. Atas. Jadi keluasannya itu kalau saya lihat dari temuan-temuan itu, kalau sampai Gelombang Jaran itu dari sini itu hampir 1,5 kilo. 1,5 kilo ke depan dari lokasi kita bicara ini. Ke belakang sampai sana, sampai itu. Di gua itu kan masih lingkup kerajaan sini. Oh, di gua yang ditemukannya Kenarok tadi. Kenarok itu tadi, Petapa itu tadi. Petapaan Kenarok. Nyampe sini kan ke sana kan sekitar 2,5 kilo lah. 2 kilo. Seluas sekitar 5 kilo kerajaannya. Radiusnya kurang lebih 5 kilo kerajaan. 5 itu. kilo kerajaan itu masuk kerajaannya besar loh itu. Besar. Dulu peradabannya juga bisa dibilang peradaban maju juga di sini. Pernah besar, Mas. Adanya peradaban maju. Besar. Tapi menurut Mbah Harjo di sini itu bukan pemerintahan, tapi cuma peradaban. Atau sekarang dikenalkan sekolahan besar gitu loh. Bukan pemerintahan, bukan lingkup wilayah kerajaan. Bukan lingkup kerajaan mempunyai wilayah daerah sana. Yang menarik upeti dari sana-sana. Kan ada gitu. Kerajaan dia narik upeti di sini, daerah upeti di sini. Jadi kalau di sini enggak. Di sini sudah lepas dari wilayah kerajaan manapun. Jadi netral, dari kerajaan Singasari ke sini sekolah, dari Kediri sekolah sini bebas. Jadi bilang di sini itu adalah penjurunya sekolah di zaman kerajaan. Jadi kerajaan manapun boleh masuk ke sekolahan sini. Boleh. Dari gurunya sendiri untuk yang bisa dibilang pangarepnya atau yang ngulang, yang mengajar itu leluhurnya Mbah Harjo terakhir itu ya itu yang ngajarin sekolah Ratu Tribuana itu, kerandahnya Mbah Harjo ke sana, pindah ke sana. Sampai turun-temurun ke Jawa Tengah itu lahir Mbah Harjo itu. Mungkin yang di sini ya mungkin bisa jadi leluhur yang lain. Ya masih satu lingkup. Satu lingkup lah. Lingkup sini. Seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu. Kalau cerita sejarah yang belum tercatat dalam catatan buku sejarah, mulai peradaban suku Kelang, peradaban suku orang Majapahit, dan juga suku Jawa saya ini. Orang Majapahit saya ini juga. Kita ini daerah sini maksudnya kan suku Majapahit. Jadi peradabannya suku Majapahit itu awal mulanya yaitu dari suku Kelang, dari sebutannya suku Kelang. Terus lahir ada itu kerajaan Majapahit kan, terkenal kan orang Majapahit. Sekarang orang Jawa kan gitu kan. Kerajaan terbesar kan kalau dulu bilangnya kerajaan besar. Makanya kan sekarang itu kadang-kadang orang bertanya, di mana ya orang Majapahit kok hilang di mana? Sebenarnya kita ini sebetulnya kalau tahu mau belajar tentang sejarah. Keturunannya kita ini. Kita itu turunan dari mana kalau nggak dari orang zaman dulu? Seperti itu. Tapi memang mungkin relasi dari sejarahnya belum diasah atau belum mengetahui lah relasinya kita. Saya kan kita cuma ngikut aja ya untuk sekarang. Karena Mbah Harjo kan usianya kan 200 lebih, jadi kan masih jelas lah sisilah seperti itu. Mungkin kalau usianya cuma 100 mungkin sudah kan yang masuk ke sini itu kan dari negara luar juga banyak kan. Jadi kan masih gimana ya? Ini Mbah Harjo itu umurnya 200 lebih.
Dan Mbah Harjo sudah memasuki udah beberapa generasi dari Mbah Harjo sudah melewati beberapa generasi, beberapa peradaban juga kalau umur Ya, 215 mungkin kan sudah 215 tahun. Tiga keturunan mungkin. Tiga Generasi kan. Jadi udah Kurang lebih ya 3 kurang generasi lebih. lah. Jadi dari kerajaan seperti apa, dari penjajahan Belanda seperti apa, perjuangan seperti apa, ini Mbah Harjo paham betul dengan konsep paham. itu. Karena umurnya kan segitu. Umurnya 210-an, 215 tahun. Yang baru kemarin, enggak ada yang kemarin 6 tahun yang lalu. 6 tahun. 2018. Untuk katanya Mbah Harjo sendiri juga pernah dimakamkan 2 kali atau? Iya, benar. Dimakamkan 2 kali itu ceritanya itu, gimana? Pernah dimakamkan 2 kali. Mbah Harjo semasa hidupnya kan berpesan terhadap saya. Kalau nanti Mbah Harjo itu dipanggil Yang Maha Kuasa, minta dimakamkan di dalam hutan sini karena di sini tempat leluhurnya kan seperti itu. Berhubung saudara saya atau anaknya Mbah Harjo itu banyak atau ibu saya itu ada 9 orang. Gitu kan. Keturunan Mbah Harjo itu ada berapa? Nanti dalam Mbah Harjo itu istrinya 9. Mbah Harjo sendiri istrinya 9. Istrinya 9. Saya itu anak dari istri yang terakhir, nomor 9. Nomor 9 yang terakhir. Ya jadi waktu Mbah Harjo tidak ada itu diminta sama kakak saya yang ibu yang ibu yang nomor 8 lah ibaratnya kan. Jadi saya perbolehkan karena saya pernah saudara yang muda saudara muda sih. Tapi setelah dimakamkan 3 harinya itu Mbah Harjo itu merasui cucunya. Waktu di sini selamatan merasuk dalam raganya cucunya gitu. Oh 3 hari ada selamatan terus ya kalau di Jawa itu biasanya selamatan. Selamatan. Telung dinonan. 3 harian, 7 harian, 40-an. Itu yang pas 3 harian itu ya. Itu merasuk ke ngopi. Monggo. Nah, itu pas 3 harinya itu Mbah Harjo itu rohnya itu masuk dalam raganya cucunya. Itu masuk dalam raganya cucunya. Anaknya itu lari ke tempat pewajangan sana, tempat Mbah Semar Kopek sana. Nah, akhirnya diburu sama adik saya yang namanya Bejo Tomo itu. Lalu Bejo Tomo tahu kalau adik keponakannya itu kerasukan Mbah Harjo. Nah, seperti itu. Lalu saya di sini banyak tamu, saya dipanggil. Kang, sini sebentar. Ada apa? Suwono dirasukin Bapak. Ayo ke sana. Aku lalu ke sana sama muridnya namanya Pak Sunari, rumahnya Ndoko Slorok Wlingi. Akhirnya saya ke tempat pewajangan sana di candi belakang. Saya tanyai si Suwono itu yang namanya Suwono cucunya itu. Kenapa, Le? Ada apa no? Ternyata ngomongnya itu suaranya Mbah Harjo. Emang suara itu suara Mbah Harjo. Orang tua. Jadi bukan suaranya aslinya anak muda bukan. Saya tahu persis kan, bukan saya sendiri yang di waktu itu yang di situ. Pada saat kejadian itu emang enggak sendirian saya. Ada Pak Sunari, ada Mas Parianto, ada Bejo Utomo dan saya. Nah, terus saya tanyai, "Loh, Pak, kenapa sampean masuk dalam raganya cucu sampean?" Nah, aku bilang gitu kan. Nak, anakku Suroso, saya berpesan sama kamu. Ya Pak, ada apa? Kasihan cucunya, jangan masuk dalam raganya cucunya. Aku berpesan sama kamu, saya titip ibu kamu dan Yuginem, seperti itu. Yuginem itu istri anaknya dari istri nomor 7. Anaknya dari istri nomor 7. Saya titip. Terus saya minta makam saya dipindah di sini, di candi sini. Di area candi Waringin Branjang. Area candi sini. Terus ya udah Pak,
nanti saya berunding sama saudara-saudara, saya pindah. Sekarang bapak keluar dari raganya cucunya, raganya Suwono, kasihan cucunya. Mbah Jo ndak mau, diminta sesaji, kan diberi sesaji, akhirnya dimakan, juga nggak mau keluar. Saya pikir udah keluar kan, aku banyak tamu, saya kesini, ternyata sampai Suwono diajak sini tuh Mbah Jo masih di dalam raganya. Masih belum keluar. Jadi di situ, di tempat tidurnya Mbah Harjo itu ternyata Mbah Harjo belum keluar di raganya cucunya. Akhirnya Mbah Harjo di situ saya datangi, Pak Sunari datang, Mas Parianto juga datang, Bejo Utomo juga datang. Dia bicara mengulangi pesan-pesannya tersebut dan sambil menggebrak-gebrak meja. Kalau untuk minta tolong untuk makamnya dipindahkan ke area pokoknya sini. bener ini harus dipindah, saya harus pindah nih. Saya ini walaupun sudah saya ini walaupun sudah meninggal saya masih ada. Brak. Ya Mbah, saya turuti. Akhirnya dia pergi. Setelah itu pihak keluarga memutuskan untuk memindah makam ke area Candi Balan Beranjang. Akhirnya terus yaitu 5-11 harinya saya berproses untuk melakukan pemindahan makam Mbah Harjo. 15 berarti masih belum lama, dengan 15 hari setelah Mbah Harjo meninggal. Pemindahan makamnya. Iya, saya pindah. Itu ya syukur masih jasadnya masih utuh semua. 15 hari itu masih utuh. Utuh, kain kafannya juga bersih dan tidak timbul bau apa-apa. 15 hari itu kondisi, maaf ya, ngapunten, kondisi Mbah Harjo masih bersih, utuh kayak masih kayak orang hidup. Terus sudah 15 hari berlalu. Iya. Jadi kayak di sini tuh kayak memakamkan orang biasa yang baru meninggal berarti ya. Justru Pak kayak memakamkan orang hidup. Karena kalau orang meninggal kan kaku. Dia lemes. 15 hari itu dia lemes. Mas Jan. Lemes. Dia kayak orang hidup. Kayak memakamkan orang yang masih hidup. Setelah 15 hari di 15 pemakaman awal. Itu. Seperti itu. Itu ada kesaktian tersendiri biasanya, itu ada amalan-amalan tersendiri lah biasanya. Iya, Mbah Harjo semasa masih hidup memang pernah bercerita. Jadi bercerita kaitan perjalanan hidup Mbah Harjo itu menjadi seorang pejuang atau tukang tulung gitu ya. Kalau sekarang dokter ya, dulu kan jadi itu suka mengobati orang gitu loh, pakai cara tradisional gitu loh. Mengobati orang pakai cara tradisional. Dia menolong orang tanpa pamrih. Selama hidupnya juga dia menjadi seorang seniman yang suka menghibur orang banyak itu, tapi dia bertugas menjadi intelijen pilihan Bung Karno zaman Belanda. Intelijen pilihan Bung Karno. Iya. Kalau nggak salah dulu ada cerita Bung Karno juga memilih beberapa orang yang memang orang kepercayaannya di area Blitar. Betul. Salah satunya bukan orang Blitar saja, senusantara. Senusantara. Itu nanya dibentuk suatu persatuan gitu loh. Persatuan 1000 sesepuh atau para ulama itu mencakup semua 1000 sesepuh itu. 1000 sesepuh. Kan pidatonya masih ada tuh. Carikanlah saya 1000 sesepuh dan 10 pemuda akan kuguncang dunia ini kan gitu ya. Kalau Mbah Harjo sendiri termasuknya sesepuhnya persatuan persepuh 1000 sesepuh. 1000 sesepuh itu atau pemuda? Sesepuh. Kalau masuk di yang 10 pemuda itu Priambodo itu. Pak Supriyadi. Pak Supriyadi itu. Masih Priambodo dulu, masih Priambodo. Bukan, kalau nggak salah itu nama Supriyadi sendiri itu nama grupnya atau nama kelompoknya ya? Itu sebetulnya dibentuk mulai tahun 1923. Itu dibuat sebelum Indonesia merdeka. Sebelum masih zaman Belanda. Zaman Jepang masih zaman Belanda. 1923. Oh, 23 Belanda. Jepang kan jadi dibuat dan terlahir dan diresmikan di Trenggalek, nama Supriyadi kata sandi itu. Jadi Supriyadi itu sebenarnya kata sandi. Kata sandi.
itu adalah nama 4 orang dijadikan satu. Kalau sekarang kan yang terkenal tokoh Supriyadi hanya 1 orang. Supriyadi tokohnya cuma 1. Kalau sekarang kayak di buku-buku sejarah yang tercantum itu cuma 1 orang. Ya, ini termasuk sejarah yang belum tercatat dalam catatan buku sejarah. Kenapa? Karena setelah Indonesia merdeka tahun 1945 itu Persatuan Seribu Sesepuh dan 10 Pemuda itu dicari-cari oleh intelijen asing. Kalau Mbah Harjo menyebut itu perang halus. Perang halus. Perang halus itu dicari. Karena mengusir penjajah tersebut, memulai pemberontakan di Blitar dan lain sebagainya, kan dicari. Akhirnya dia sembunyi. Akhirnya dia nama yang asli itu enggak dimunculkan. Kalau dimunculkan di namanya Pejuang Priambodo ya ketahuan lah dicari intelijen asing. Siapa tokoh pemberontakan Priambodo? Nah, Kan ya, udah ketahuan ya. Akhirnya. Kalau Supriyadi kan ya, jadi menurut Mbah Harjo, Supriyadi itu nama kata sandi, nama 4 orang yang dijadikan satu. Itu nama tokoh pendiri bangsa. Kalau Sunya Soekarno. Supriyadi. Oh, jadi Supriyadi itu juga ada Soekarno di dalamnya. Nah, iya. Yang paling depan itu Soekarno. Soekarno, P-nya Priambodo, Y-nya Mbah Yayal. R-nya Raden Darmadi. Nggih. Raden Darmadi. Terus Y-nya Mbah Yayalip Mendo itu. Gurunya Pak Supriyadi, gurunya Bung Karno itu. Jadi kalau dibilang kata sandi, orang dulu penjajah nyari Supriyadi itu udah nggak ketemu, udah nggak kenal Supriyadi siapa, nggak kenal. Nggak kenal, namanya aja Priambodo. Priambodo di situ. Nah, jadi terus DI-nya di Indonesia. Supriyadi. D-nya di Indonesia. Supriyadi. Oh ya. Supriyadi. 4 tokoh pejuang Indonesia. Nama tokoh pendiri bangsa, bukan hanya nama tokoh pendiri bangsa. Kalau Mbah Harjo nggak ada di dalamnya karena dia perannya jadi intelijen. Jadi sesepuh dan masuk di sesepuh tapi juga intelijen negara. Jadi disembunyikan. Tidak ada di depan, tidak ada di belakang layar. Intelijen negara, informasi asing. Nah, itu toh. Nah, zaman pemberontakan Jepang itu nama kata sandi itu dibuat menjadi nama regu pejuang peta. Jadi yang mengawali pemberontakan di Blitar, pemberontakan penjajahan di Blitar yang dikomandani oleh Priambodo dan kawan-kawan. Jadi waktu pemberontakan itu mengusir Jepang itu, jadi tokoh 1000 sesepuh Mbah Harjo itu juga ikut berperang, bergabung dengan tokoh 10 pemuda yang dikomandani oleh Priambodo yang dibuat regu Supriyadi. Jadi Mbah Harjo itu juga grup-grup. Jadi Supriyadi Mbah Harjo juga itu. Salah satu grup Supriyadi. Supriyadi. Nah, makanya Supriyadi itu banyak. Gitu loh. Untuk melabui penjajah itu. Biar nggak ketahuan bisa, siapa orangnya. Menemukan 1 orang komandannya itu tadi. Kalau nggak salah depannya kan kayaknya namanya yang sekarang terkenal itu namanya Sudanco Supriyadi enggak? Yang Sudanco-nya itu kalau ada kata Sudanco itu. Sudanco itu kayak pangkat gitu, Mas. Pangkat. Pangkat itu kan Jepang tuh, Mas, bentukan Jepang tahu. Bentukan Jepang. Sudanco. Jadi kalau Mbah Harjo itu kalau zaman Jepang nggak punya pangkat, dia tuh menyamar jadi pejuang ya, perangnya nggak pakai baju, cuma pakai celana pendek, senjata bambu runcing. Tapi Mbah Harjo itu orang berperan penting, termasuk setelah memberontak itu yang menyembunyikan Pak Supriyadi. Pak Supriyadi. Jadi kalau intelijen ini bisa jadi menyamar jadi tentara, bisa menyamar jadi apa saja. Jadi ya Mbah Harjo itu cikal bakalnya termasuk intelijen, juga cikal bakalnya Kopassus. Cikal bakalnya Kopassus dari Mbah Harjo sendiri. Coba sama pelajari benar-benar itu sejarah itu. Sejarah yang belum tercatat dalam catatan buku sejarah. Seperti itu. Jadi di zaman pemberontakan Jepang itu perencanaannya juga di dalam hutan sini. Jadi memilih tempat yang strategis, juga
memilih pos pertahanan pemberontakan kantor desa Sumberagung. Itu kantor desa Sumberagung itu sebagai pos pemberontakan. pos pertahanan, pos pertahanan. pemberontakan. Di situ juga ada prasasti tulisannya pos pemberontakan pada tahun 1945. Di sana sendiri juga ada prasasti. Coba sama tapak tilas ke sana. Jalannya Supriyadi nomor 1, ada patungnya Pak Supriyadi pejuang peta. Teng pojokan niku. Nggih. Nekal bedil. Nggih. Nah, karena asli toh, mosok palsu kan tidak mungkin. Udah dari dulu itu kan patung itu udah. Itu yang membuat Mbah Sumarjono Parto wedhus. Mbah Sutarjono wedhus. Orang yang mengibarkan bendera pertama kali di Blitar. Orang pertama kali yang mengibarkan bendera merah putih di Blitar. Ya Mas, di Indonesia lah waktu itu masih zaman Jepang, nggak ada bendera merah putih, bendera Jepang kok. Bahkan se-Asia kan memelopori se-Asia toh pemberontakan yang dipimpin oleh komandan peta Sudanco Priambodo atau Supriyadi. Jadi cikal bakalnya Indonesia, pemberontakan pertama kali itu ada di Blitar. Iya. Merdekanya Indonesia di Blitar. Nah, kalau soal ini kan sudah ada di buku catatan buku sejarah, kan bisa membaca di situ kan ada kan. Ini udah ada di sejarah. Ada. Kalau pengibaran bendera pertama kali itu kayak ada, ya Mbah Sumarjono tercatat. Tercatat. Iya. Sudah ada. Aku kurang relasi ya, aku enggak ngerti. Kurang relasi ya ini. Nah, ini pelaku tokoh pejuang penting yang ada di selatan Gunung Gedang ini. Mbah Hajo Gentelot berperan sebagai intelijen, ya toh. Mbah Hajo Gentelot ini tokoh yang di sini kan, yang Mbah Hajo. Orang sini ya, dekat sini ya. Termasuk Mbah Sumali Klengkengan depan SD Sekolah 1007 itu adalah ajudannya Mbah Hajo Gentelot. Ajudan. Mbah Hajo Gentelot juga ada ajudan juga. Punya. Itu masih keluarganya Mbah Lurah Sepuh, Mbah Lurah Harjo Miyaso yang namanya dibuat lapangan desa Sukosewu. Iya, itu. Mbah Harjo Miyaso itu berperan penting, termasuk ya gimana ya, kan orang yang ngatur strategi gitu loh. Yang ini misalnya ada pengkhianat tumpas. Itu apa itu namanya, orang penting juga. Orang penting mengatur strategi, mengatur jalannya grup itu tadi. Mbah Harjo Miyaso, orang sini juga Mbah Parto Wedhus. Juga Pak Supriyadi kan orang sini juga, kelahiran Birowo sebetulnya itu. Birowo Samben. Terus dijadikan anak oleh Raden Darmadi Bupati Blitar yang pernah jadi Bupati Blitar. Secara pemberontakan. Terus nganu itu Mbah Darsono itu Talun, itu pengawalnya Pak Supriyadi. Terus Mbah Parti Bagong ini bawah ini desa Watu Gede. Watu Gede. Watu Gede itu yang sering diutus Mbah Hajo Miyaso, misalnya ada pengkhianat itu suruh habisi itu ya Mbah Parti Bagong. Kalau Mbah Sumali kan ajudannya. Jadi ini semua itu masih punya turunan-turunan pejuang ini. Jadi sampean bisa napak tilas ke anak turunnya para tokoh perintis pendiri bangsa Indonesia di daerah selatannya Gunung Gedang atau di Kecamatan Gandusari tepatnya. Masih banyak anak turunnya. Masih ada. Sampean bisa langsung ke sana bertanya-tanya apakah benar sejarah perjuangan dari Mbah Harjo ini yang diwariskan ke Mbah Suroso ini benar adanya, yang belum tercatat dalam catatan buku sejarah. Seperti itu. Memang belum ada di sejarah. Saya kesini tadi juga searching juga, atau saya juga mencari-cari di YouTube, di Google, nggak ada yang mau dibahas apa, nggak ada di sini ya. Kayak blank aja, catatannya emang nggak ada, cuma peninggalan dari kerajaan mana, dari nanti kalau sejarahnya Candi Waringin Belajar sendiri emang nggak lengkap, nggak ada. Jadi ya adanya dari warisan dari Mbah Harjo yang saya terangkan itu tadi. Ya begitu ya. Mudah-mudahan harapan saya sama niat baik ke sini untuk nguri-nguri sejarah peradaban, sejarah kerajaan, sejarah perjuangan bisa diketahui oleh masyarakat luas daerah Gandusari dan sekitarnya, supaya bisa
bermanfaat untuk memupuk jati diri bangsa Indonesia. Begitu Mas. Ini untuk terakhir ini satu lagi. Ini saya masih ada unek-unek ini. Nggih. Ini yang di tengahnya bendera Indonesia ini gambarnya apa, Pak? Ini namanya Kuluk Raja ini. Yang ini ya. Kuluk Raja ini. Kuluk Raja. Pertanyaan dari tadi kok ada salah satu benda Ya, Kuluk Raja. Jadi kan maksudnya begini. Sebelum Indonesia merdeka itu kan masih kerajaan. Jadi adanya kerajaan orangnya ya juga orang-orang dari kerajaan dulu. Dari keturunan yang saya ceritakan di awal-awal pertengahan itu tadi. Ya, gitu loh maksudnya seperti itu. Berawal dari kerajaan. Suatu contoh sekarang yang masih ada di Jawa Tengah. Ya toh, masih ada kerajaan. Ada video dokumen Bung Karno zaman mau di ambil sama Belanda, kan ada videonya. Ada sejarah, ada dokumentasinya kalau itu ada. Kan ada kaitannya dengan kerajaan, maksudnya seperti itu. Ini tadi namanya apa kalau Kuluk Raja. Kuluk Raja. Ini candi atau kayak mahkotanya raja. Oh, ini mahkota raja. Oh, mahkota raja. Kenapa di sini ada gambar mahkota raja? Jadi kalau menurut sisilah dari mulai zaman peradaban dan kerajaan hingga zaman perjuangan ini yang berhak mendapat gelar itu pahlawan Peta Sudarso Supriyadi, rajanya sini. Rajanya sini. Tapi raja peradaban, tidak mengaruhi pemerintahan dan lain sebagainya. Awal mula peradaban. Peradaban tetap luri seperti itu. Dari tadi bendera Indonesia kan cuma merah putih, kok ini di tengahnya ada kayak mahkota gitu kan. Oh, sejarahnya lambang, seperti itu. Lambang untuk supaya bisa diceritakan. Kalau nggak ada sini nggak ada yang tanya, nggak ngerti kan. Ada yang tanya ini ada. Kalau gambarnya Kuluk Raja di mana-mana kan ada. Itu aneh kan di bendera. Di bendera kok tempatnya di bendera kan. Intinya seperti itu. Ini terakhir apa pesan-pesan atau kesan-kesan untuk anak muda seperti saya, seperti teman-teman untuk budaya sendiri atau kebudayaan sendiri di sini. Monggo. Iya. Ya seperti ini pesan-pesan saya untuk generasi penerus anak muda-muda dan seluruh rakyat bangsa Indonesia karena sejarah itu sangat penting. Sejarah itu bisa memupuk jati diri bangsa karena bangsa yang besar, bangsa yang mau membangun sejarah leluhurnya seperti itu. Dan bukan itu saja, dengan adanya sejarah tentunya ada seni budaya. Seni budaya adalah ajine bangsa seperti itu ya. Kuncinya harga dirinya bangsa. Nah, seperti itu kalau para anak generasi penerus mau melestarikan seni dan budaya berarti juga bisa menumbuhkan perekonomian. Sejarah memupuk jati diri bangsa karena tahu perjuangan pendahulunya, tentunya kalau menjadi seorang pemimpin juga beramanah. Nah, seperti itu. Ya itu tadi salah satu cerita sejarahnya Gunung Gedang atau bisa dibilang Candi Waringin Branjang di sini. Terima kasih atas kesediaan waktunya Mbah Suro. Terima kasih untuk kalian-kalian yang sudah menonton ini, yang sudah belajar bersama kita, tim Telisik, yang sudah bisa ya kami minta maaf telah mengganggu waktunya untuk Mbah Suro tidak apa-apa. Di sini di sejarahnya Candi Waringin Branjang sini. Untuk teman-teman jangan lupa saksikan cerita selanjutnya tentang perjuangan-perjuangan yang ada di Blitar. Yang ternyata masih banyak perjuangan-perjuangan atau sejarah atau budaya yang belum disampaikan atau yang belum disusuri di area Blitar sendiri. Terima kasih untuk tim Telisik, kami ucapkan selamat malam.